Kepala SMA ITS di Mataram, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkafli MKes, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah kaum muslimin beserta imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pertama saya ingin menyampaikan wasiat takwa kepada kita semuanya, karena tidak ada wasiat yang paling utama daripada wasiat takwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-sekali kamu mati kecuali di dalam keadaan muslim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, man syaa'a ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang terbiasa dengan kehidupannya, maka dia pun akan mati dengan kebiasaannya. Barang siapa yang hobi dengan kebiasaannya, maka dia pun akan meninggal dunia dengan hobi dan kebiasaannya. Oleh karena itu, wasiat takwa ini adalah wasiat yang mulia. Bahkan wasiat takwa ini adalah merupakan salah satu daripada rukun khutbah Jumat. Kalau seorang khatib menyampaikan khutbahnya pada hari Jumat tidak menyebutkan wasiat takwa, maka batal khutbahnya. Oleh karena itu, wajib hukumnya seorang khatib menyampaikan wasiat tentang takwa ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini kita bersama-sama dapat berkumpul di dalam satu majelis yang mulia pula, karena di dalamnya ada zikir kepada Allah, karena di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Tempat kita ini pun tempat yang mulia, Baitul Huffaz. Baitul Huffaz, rumahnya para penghafal Al-Quran atau tempat menghafal Al-Quran. Kalau kita sudah berbicara tentang Al-Quran, pasti mulia. Yang membacanya pun pasti menjadi orang mulia, dan bahkan akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dan menyuruh kepada kita untuk perbanyak membaca Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Itulah tujuan dan maksud
didirikannya Baitul Hufaz ini, sehingga nanti akan lahir para penghafal Al-Quran. Demikian juga anak-anak kita usahakan menjadi penghafal Al-Quran, karena orang yang menghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi 10 anggota keluarganya yang sudah jelas-jelas terpunis keluarganya ini masuk ke dalam api neraka. Bayangkan, bagi orang tua yang memiliki putra-putri penghafal Al-Quran, maka dia nanti akan bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Oleh karena itu, kalau anak kita saat ini belum menjadi penghafal Al-Quran dan sudah terlanjur nggak bisa menghafal Al-Quran, bagaimana cucu-cucu kita bisa menjadi penghafal Al-Quran? Kalau cucu kita juga nggak mampu menghafal Al-Quran, bagaimana kita sekolahkan orang-orang yang mampu menghafal Al-Quran? Kita kasih biaya dia. Ya, banyak di pondok-pondok itu santri-santri, termasuk juga santri kita di pendidikan Yarsi ini. Misalnya kalau ada yang nggak mampu, ya ada berapa murid kita yang nggak mampu kan? Kesempatan ladang amal bagi kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Nah, itu kita sumbang, kita infakkan dia. Ya. Nggak mampu juga. Ya, inilah salah satu Baitul Hufaz ini. Kita semua berkontribusi mendirikan Baitul Hufaz ini, mencetak generasi-generasi Quran, generasi-generasi yang menghafal Al-Quran. Insya Allah semua amal jariah itu kembali kepada kita semuanya. Nggak mampu juga, saya nggak punya anak, bagaimana saya akan mencetak Al-Quran, mencetak hafiz Al-Quran? Kalau nggak punya anak bagaimana? Saya kepingin anak saya menjadi hafal Quran, tapi saya nggak punya anak. Sudah 10 tahun berkeluarga, sudah 20 tahun berkeluarga. Kita merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah yang sudah hampir 80 tahun belum punya keturunan. Apa kata Siti Sarah? Wahai suamiku, aku bimbang dan gelisah melihatmu karena hampir 80 tahun belum punya keturunan. Bagaimana kalau kamu menikah lagi? Perhatikan, saya menyampaikan ini menjadi satu inspirasi dan teladan kita merujuk kepada Al-Quran. Jadi mohon maaf, bukan saya buat-buat ini. Ketika hampir 80 tahun belum dikaruniai seorang anak, maka Siti Sarah menawarkan kepada suaminya, bagaimana kalau engkau suamiku untuk menikah lagi? Awalnya Nabi Ibrahim menolak. Catatannya 80 tahun usianya. 80 tahun loh ya. Awalnya Nabi Ibrahim menolak tawaran istrinya. Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, baik, saya akan mengikuti keinginanmu untuk menikah lagi, tolong carikan saya pendamping, ya, pendamping istri untuk yang keduanya. Akhirnya apa? Siti Sarah menawarkan Siti Hajar yang saat itu sebagai budak atau pembantunya, tetapi karena melihat pembantunya akhlaknya baik, akhlaknya mulia, penuh sabar dan penuh keimanan, akhirnya Siti Sarah menawarkan Siti Hajar untuk menjadi istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menikah tidak lama kemudian, akhirnya Siti Hajar hamil dan melahirkan seorang putra laki-laki, yaitu yang diberi nama Ismail alaihissalam. Insyaallah. Begitu lahir Ismail, lalu apa yang terjadi? Mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada Siti Sarah, karena begitu sabar, tawakalnya dan keikhlasannya memberikan suaminya untuk menikah lagi. Akhirnya Siti Sarah pun hamil
dan akhirnya dari kehamilan dan kelahirannya muncullah nabi. Kelahirannya itu Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, menurut akal dan pikiran kita, apalagi ini ibu-ibu ya, wah ini nggak sesuai dengan akal pikiran kita, nggak sesuai dengan logika kita, perasaan kita menolak hal itu. Tetapi inilah aturan dan perintah Allah. Ketika kita mendekati perintah Allah, maka di balik perintah itu pasti ada hikmah, ada manfaat, dan ada kemaslahatan di dalamnya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam keadaan beriman, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kata Allah, aku akan berikan kepadanya suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kegiatan intak kita ini semakin ramai dan semakin syiar Islam ini terlihat nampak di pendidikan Yarsi ini. Tetapi sekali lagi, ketua pengurus belum puas melihat kondisi saat ini. Oleh karena itu, kita akan ulang lagi intak untuk Jumat depan. Bila perlu, Baitul Huffaz ini nggak mampu menampung jamaah dari pendidikan Yarsi ini. Ya, sampai kita dirikan tenda-tenda di belakang itu, sehingga benar-benar akan terlihat syiar Islam di kampus pendidikan Yarsi ini. Ini baru menunjukkan bahwa inilah silaturahmi dan persaudaraan sesama kaum muslimin. Keluarga besar Yarsi NTB ini akan nampak terlihat, sehingga akan memberikan dampak positif bagi keluarga besar pendidikan Yarsi NTB ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon kepada seluruh instalasi, karena minggu depan ini sudah mulai aktif pendidikan Yarsi, kampus sudah mulai aktif, ya, sekolah-sekolah sudah mulai masuk, ya Ustaz ya. Minggu depan Ustaz, sekolah-sekolah sudah mulai masuk, dan insya Allah Jumat depan itu kita akan kerahkan semua guru, semua dosen, semua para siswa, dan insya Allah tidak akan menampung kegiatan intak di Baitul Huffaz ini. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berkahi intak kita di pendidikan Yarsi ini. Dan saya mohon, tidak ada yang terpaksa datang ke tempat ini. Ini nih satu catatan penting. Sekali lagi, saya mohon pada kesempatan yang mulia ini, tidak ada karyawan, guru, dosen, siswa yang merasa keberatan datang di tempat yang mulia ini. Semuanya harus dilandasi dengan ikhlas dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Kalau ada niatnya karena terpaksa, karena takut diancam, takut dipotong, maksudnya dipotong kinerjanya, ya, dipotong transportasinya, dipotong tunjangannya, ini ya yang dikatakan syirik kecil. Yang inilah yang dikatakan dengan syirik kecil. Takut kepada manusia tetapi tidak takut kepada Allah, untuk ikhlas selalu beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang terpaksa datang kemari, mohon sekali lagi bersihkan niat, bersihkan hati kita, untuk semata-mata ibadah itu kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.